li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ghamara safwata ibadihi bila ta'ifi taksisin taulan wa imtinana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin alladzi ba'athahu Allahu ila kafatil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin kaulan wa fi'lan wa adlan ila yaumil qiyamah. Hadratul muhtaramin, wabil khusus kepada sahabat saya, guru kita bersama Ustadz Fatih Karim. Ya, saya termasuk orang yang tidak percaya dengan kata-kata cinta pada pandangan yang pertama. Tapi ketika melihat wajah beliau untuk pertama kalinya, antum adalah orang yang paling beruntung jika memang beliau berkenan untuk membimbing teman-teman di Muhsinin. Ketawaduannya luar biasa. Yang kami muliakan juga kepada founder Kang Dewa, Kang Eep, kemudian juga Kang Catur, segenap pimpinan, para sesepuh yang kami hormati. Tak lupa kepada para pejuang DEP yang Masya Allah selalu menemani saya dimanapun saya berada. Saudara-saudariku, para pecinta Allah, bapak-bapak, ibu-ibu yang mencintai Allah dan yang masih sibuk bermain HP yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak apa-apa Bu, lanjutin aja. Saya orangnya sabar Pak, ya. Cuman kemarin saya ceramah di daerah Penajam itu, ada ibu-ibu di pojokan main HP aja. Saya nggak marah, cuman besoknya meninggal dunia Pak, ya. Bukan karena saya, tapi karena memang umurnya sudah sampai di situ. Ustaz doain keluarga besar Muhsinin semuanya. Yang punya penyakit Allah sembuhkan penyakitnya. Yang punya utang Allah lunaskan hutangnya. Dan insya Allah semua kita akan kelak dijumpakan Allah di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua jenis kenikmatan. Nikmat yang pertama, nikmat madruk bil ain, nikmat yang bisa dilihat oleh mata. Ini mudah bersyukurnya Pak. Makanya mohon maaf, 20 tahun saya berdakwah, orang bersyukur gak pernah mati gaya. Ada orang punya anak namanya akikahan, punya istri namanya walimahan, punya suami namanya walimahan, punya duit namanya tasyakuran. Bahkan kemarin saya sempat diundang dari salah satu hotel terkenal di Indonesia. Ustadz berkenan ceramah di tempat kami. Insya Allah kenapa tidak. Tapi Pak Ustadz, tapi apa? Ini acaranya di hotel. Mas, jangankan di hotel, di kafe pun saya siap. Walaupun minumnya cuma air putih, gak apa-apa, ya. Judulnya kafe. Tadi saya ceramah di Al-Insan Pak, Al-Insan yang Senayan. Selesai ceramah Ustaz, saya dimampir Ustaz makan kambing guling dulu. Saya bilang mohon maaf, saya nggak bisa makan kambing guling karena abis ini saya mau ke kafe. Sampai sini saya cuma ngelihat Ustaz Fatih makan, saya nggak ditawarin, coba bayangin. Jadi subhanallah, ya mungkin karena masih berbenah Muhsin ini, ya. Jadi sahabatku, Masya Allah, saya bilang nggak masalah, diundang di hotel nggak masalah. Akhirnya Masya Allah, ini ketawanya orang banyak utang nih kelihatannya. Jadi teman-teman nggak apa-apa Pak, lega-legain aja ya. Jadi akhirnya Ustadz datang, saya bilang oke, di hotel nggak apa-apa, tapi kalau boleh tahu acaranya apa dulu. Kamu jangan macam-macam ya, acaranya jangan ngawur. Oh enggak Pak Ustadz, ini acaranya syukuran. Oh kalau syukuran ya saya maulah. Cuman kalau boleh tahu syukuran apa dulu ini. Alhamdulillah kalau Ustadz berkenan, 2 tahun kami pengen kedatangan Ustadz nggak kesampaian. Alhamdulillah saat ini syukuran dalam rangka pembukaan diskotik baru Pak Ustadz. Mudah-mudahan dengan doa dari Ustadz diskotik kami makin barokah dan dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Ustadz Fatih berkenan mau jadi dewan pembina juga. Saya bilang berkah gundulmu situ ya. Apa pelajarannya? Pelajarannya gini teman-teman, orang yang hidup di dalam gemerlap dunia malam saja bisa bersyukur. Kalau cuma level itu, antum gak usah jadi muhsinin.
Ya, antum gak usah jadi muhsinin. Muhsinin ini terlalu tinggi level derajatnya untuk bersyukur pada nikmat dunia. Tapi ada nikmat yang kedua. Nikmat inilah yang disebut nikmat ghairi madruk bil ain, nikmat yang tidak kasat mata. Ini yang susah disyukuri. Salah satunya nikmat keimanan, nikmat pendidikan, nikmat kebertakwaan, termasuk nikmat ukhuwah, persaudaraan yang kita tanamkan di dalam muhsinin yang kita cinta ini. Ini anugerah yang luar biasa, Pak. Demi Allah, saya lihat antum dibimbing oleh beliau. Ini pasangan klop sudah cocok ya. Walaupun musibah melanda, apapun yang terjadi itu mah biasa. Kalau nggak ada ujiannya nggak keren. Nabi Muhammad saja dari Makkah menuju Madinah nggak lempeng, Pak. Beda waktu kejadian Isra Mi'raj. Isra Mi'raj Nabi lempeng karena amazing. Ya, kejadiannya adalah mukjizat. Nah, ini berbeda dengan kejadian hijrah Nabi dari Makkah menuju Madinah. Nabi dikejar sama orang kafirku Quraisy. Ini bisa ngomong gak sih orang-orang ini ya? Nabi dikejar sama orang kafirku Quraisy dari Makkah menuju Madinah. Cakep. Nabi sembunyi di dalam gua. Nama guanya gua apa? Ini yang saya suka. Kompak tapi salah. Keren gitu ya. Dan ini hanya ada di muhsinin, Masya Allah. Ini tugas Ustadz Fatih ini ya. Ya, Ustadz, kompak. Gua Hiro itu tempat turunnya wahyu, keles ya. Gua Tur sembarangan aja. Bedain gua Hiro, gua Tur nggak bisa. Lama-lama gua gampar beneran deh rasa. Masya Allah. Jadi teman-teman yang berbahagia, ya nanti belajar sama beliau. Udah nggak perlu diragukan lah keilmuan beliau, Masya Allah ya. Saya nemenin beliau 1 hari 2 hari, saya udah nemu ini orang berilmu ya. Makanya antum nanti banyak belajar dengan Ustadz Fatih. Kalau Agus Khairul Huda ini cuma penghibur saja, ya kan, sebagai penghias saja, orang makan aja nggak dikasih. Ya. Sambut Ustadz Fatih makan, coba bayangin. Dalam kondisi saya meninggalkan kambing guling. Kadang-kadang kebaikan itu tak berbalas dengan kebaikan ya. Baik teman-teman yang berbahagia. Balik lagi. Maka muhsinin, ini judulnya deklarasi. Suka saya mendengar kata deklarasi karena ini ada amal jariah. Tapi waktu dengar kata reborn, ini berarti pernah punya masalah. Karena reborn tuh bahasa lainnya ingin berubah dari masalah yang kemarin. Nggak apa-apa teman-teman. Maka Nabi Muhammad ketika hijrah 2 kali loh Nabi hampir dibunuh. Di rumah ketika beliau dikepung 11 pasukan kafir Quraisy. Yang kedua tadi ketika Nabi sembunyi di gua apa tadi Pak? Tumben bener. Berada di gua Tur, perjuangan. Loh kalau Nabi mau petentang-petentang bisa nggak sih kira-kira? Bisa. Hei orang kafir, aku di sini. Terus Nabi tiba-tiba hilang, cekling, bisa. Nabi sampai di Madinah dan ketika Nabi datang mak kedebuk begitu, orang-orang Madinah tepuk tangan, ye Nabi keren. Terus Nabi bilang gini, saatnya berkata sempurna. Apa susahnya buat Nabi? Tapi kenapa Nabi Muhammad melalui proses penuh penderitaan? Karena dalam hijrah, perubahan, momentum, amazing, muharram menghadirkan muhsinin yang reborn. Allah. Setelah perjuangan rasa sakit yang luar biasa. Walaupun saya nggak tahu masalah kalian itu apa. Panitia nggak ada cerita apa-apa sama saya. Cuman mata kalian melihat Kang Dewa semuanya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah. Kenapa Ustaz? Mohon izin kalau ada yang salah ya, karena saya memang lapar Pak. Mohon maaf. Jadi subhanallah, udah gampang aja. Kan Ustaz dengan muhsinin itu udah kayak saudara. Ya, saya udah ngeklik sama kalian waktu kalian datang ke Balikpapan. Ya, yang waktu dulu itu yang nggak ada poster apa-apa itu. Yang ada fotonya Kang Dewa besar tapi foto saya nggak dipajang itu. Ingat ya. Jadi teman-teman, saya udah ngerasa kayak saudara. Makanya udah biasa didolimi, disakiti ya. Oke. Maka ayo kita berubah jadi pribadi yang super. Kenapa menjadi pribadi yang super? Karena Allah sendiri mengatakan kita super.
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Jadi manusia ini perfect, teman-teman. Maka antum sebagai orang muhsinin harus menunjukkan keperfekan itu dalam makna wujud nyata menjadi pribadi yang super. Super itu ada 5. Yang pertama S, yang kedua U, yang ketiga P, yang keempat E, dan yang kelima Allah. Anak TK dari mana ini? Jadi bapak-bapak, S yang pertama jadi pribadi yang sabar. Fa'lam anna nasra ma'as sabri, kata Nabi. Ketahuilah bahwa pertolongan itu hanya diberikan pada orang yang sabar. Maka dari 130 anggota, 30 live enggak masalah. Tersisalah 100 orang yang di scanning sama Allah. Ini antum nih hasil scanningnya Allah. Tersisa orang-orang yang sabar. Kenapa dalam ujian kita diuji sama Allah? Karena di balik ujian tuh ada 3 perkara, teman-teman. Yang pertama, di balik ujian itu terkadang ada cinta. Ada orang protes sama saya, Ustadz ngomong begitu nggak masuk akal. Masa cinta kok diuji sih? Saya bilang gini, Bu, Ibu misalnya nih, Ibu punya anak Ibu mandi air paret sama anak tetangga. Tahu paret ya, air got. Badannya kotor, Ibu emosi. Yang Bapak jewer pertama kali siapa, Pak? Anak sendiri atau anak tetangga? Sekali lagi kalau nggak jawab aku pulang. Yang Bapak jewer pertama kali anak sendiri atau anak tetangga? Anak sendiri. Padahal yang Ibu cintai anak sendiri atau anak tetangga? Anak sendiri. Lucu kan? Cinta tapi dijewer. Begitulah cinta. Terkadang menyakitkan. Tahu nggak sih? Ya? Jadi teman-teman, kadang-kadang di balik cinta itu ada rasa sakit. Biar apa teman-teman? Antum mengalami proses dan proses itu akan menjadi kenangan sepanjang masa. Bahwa kita pernah jatuh dan datang Ustadz Fatih membimbing kalian dan akhirnya muhsinin menjadi kembali reborn, dan ini luar biasa. Itu yang pertama, di balik ujian ada cinta. Yang kedua, di balik ujian itu terkadang ada istighfar yang tidak terlafalkan. Apa maksudnya? Setiap ujian melanda pasti ada dosa yang digugurkan. Wa ma min saukatin yusab, kata Nabi. Jangankan ujian yang besar, 1 biji duri menancap di dinding kaki antum, illa kafarallahu bidzalika khotoyah, kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Tuh digugurkan. Termasuk ada ustadz yang datang kelaparan hanya memandang orang makan. Itu dengan kesabarannya, insya Allah akan gugur dosa ustadz tersebut. Ustadz siapa sih? Amin, orang menderita kok amin gitu. Kalian nggak sadar aja di sini. Jadi teman-teman, nggak apa-apa Pak. Abis ini saya tinggal pingsannya aja pokoknya ya. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah, di balik ujian ada dosa yang diampuni. Dan yang ketiga, ini keren ini. Di balik ujian terkadang ada hikmah yang tak terdeteksi. Dengerin Ustaz. Jadi Masya Allah Bu, ya, ada seorang laki-laki itu namanya Bapak Pleketut. Namanya Bapak siapa? Bapak Pleketut. Pak Pleketut ini pedagang tape Bu. Dia jalan bawa tape di pematangan sawah, akhirnya dia kepleset. Tapenya tumpah. Pak Pleketut marah-marah. Dia sumpah serapah. Allah jahat, Allah jahat. Aku cuma jualan 30.000, kau hancurkan ya Rabb. Sedangkan orang kaya banyak harta tak kau uji. Pulang Pleketut. Padahal dia mau menuju ke mobil yang akan mengantar pedagang tape dari desa menuju ke pasar induk. Ditelepon, Bapak nggak ikut? Ah, saya nggak ikut Pak, karena tape saya tumpah. Pulang Pleketut karena capek, ketiduran. Ketika dia ketiduran Pak, apa yang terjadi? Bangun-bangun ada panggilan. Kalau di kampung itu Pak, manggilnya pakai masjid. Di kampung ya, bunyinya begini. Ting, 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 ting. Diberitakan kepada seluruh warga bahwasannya seluruh pedagang tape di desa ini telah meninggal dunia selain Bapak Pleketut. Terima kasih. Ting 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 ting. Gak pernah naik pesawat nih bocah kelihatan. Apa yang terjadi? Teman-teman, Allahu Akbar. Bapak Pleketut bangun. Pak Imam, apa maksudnya ini? Kata Pak Imam, Bapak nggak dengar kabar? Mobil yang mengangkut pedagang tape dari desa tadi pagi masuk jurang, semuanya mati. Bapak kok tumben nggak ikut rombongan?
Saya mau tanya, waktu plakatur jatuh tadi itu musibah apa kenikmatan? Ketika dia dengar mobilnya udah jatuh, itu musibah apa kenikmatan? Sebegitu cepatnya kita menjustifikasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di balik ujian pasti ada hikmah yang Allah titipkan. Ini pribadi S yang pertama, sabar. Super. U yang kedua, menjadi pribadi yang unggul. Kalau teman-teman mau sukses, ayo tunjukkan. Lembaga donatur banyak, lembaga yang suka nyumbang-nyumbang biasa. Nanti dipikirkan sama Ustadz Fatih dengan teman-teman pembina, gimana buat program itu yang kira-kira tampil beda, unggul. Maka untuk itu teman-teman, agar kita menjadi pribadi yang unggul, berani tampil beda, kreatif. Dalam mengejar rezeki juga begitu. Antum jangan terpaut pada satu poin. Mohon maaf teman-teman ya, ada sebuah hadis yang sangat menginspirasi saya. Nabi bersabda begini, fa inna ahadakum la yamuta hatta yastawfi rizqah. Kata Nabi, semuanya rezeki udah ditetapin sama Allah. Dan kau tidak bakal mati sampai rezekimu sudah kau tuntaskan. Jadi kalau akumulasinya Agus Khairul Huda, rezekinya 10 miliar dalam seumur hidup, misal contoh, nggak bakal mati itu duit kalau belum saya habisin semuanya. Jadi nggak usah takut, fala tastabti'u rizqa. Jangan merasa lambat dengan datangnya rezeki. Ada cerita nih Pak, kalau Bapak mau saya ceritain, Ustaz ceritain Bu, kalau Ibu mau, tapi kalau Ibu nggak mau juga nggak apa-apa, tampaknya Ibu nggak mau, ya sudah. Baik, kemudian kita lanjutkan kembali. Nggak mau nggak? Udah telat, males ya. Saya kalau lapar emosian Pak, mohon maaf. Iya. Jadi teman-teman yang berbahagia, Masya Allah, ada cerita Bu. Jadi Masya Allah luar biasa ya. Ada seorang laki-laki itu pernah ngobrol sama saya, Pak Ustadz, nenek saya baru saja meninggal dunia. Beliau divonis dokter pecah pembuluh darah. Sudah 1 minggu tidak sadar diri. Beliau hidup dengan alat. Akhirnya keluarga putuskan bawa pulang. Waktu bawa pulang Pak, nggak ada angin, nggak ada hujan. Jam 12 malam si nenek ini bangun tidur begini, belikan aku es krim rasa vanila. Gitu ngomongnya. Dibelikan, karena tahu akan meninggal dunia, dibelikan. 1 cup diminumkan. Setelah diminumkan, apa yang terjadi? Allahu Akbar, si nenek bilang, udah nak. Udah nak itu tangannya begini Bu, melemah dan akhirnya meninggal dunia. Si cucu ini cerita sama saya, nangis, Pak Ustadz, kenapa begitu Pak Ustadz? Mas, rezeki nenekmu itu mungkin sebelum meninggal tuh udah dikalkulasi sama malaikat, dicek, ini di checklist itu, ternyata masih kurang 1 es krim rasa vanila. Maka tidak akan mati nenekmu sampai dia mencicipinya. Mungkin itu jatahnya dulu diberikan pacarnya zaman Belanda, udah ketembak duluan, misal contoh. Maka ketika disuapin, dengan itu akhirnya si nenek pun menuntaskan rezekinya. Dan itu janji Allah, fa ajmilu fit talab, kata Nabi, perindahlah berkreativitas dalam mengejar rezeki ya. Jadi ada seorang bapak-bapak pedagang buah cerita sama saya, Ustadz, saya itu paling benci dengan bulan Ramadan. Hah? Kamu muslim? Muslim Pak Ustadz. Kenapa benci Ramadan? Iya Pak Ustadz, karena Ramadan itu saya nggak punya rezeki. Kan Ustadz bilang jualan di siang hari hukumnya haram. Kalau saya jual buah buka puasa, siapa yang mau beli Pak Ustadz? Udah, kamu kreativitas ya. Potong buahnya lebih kecil, jangan gede-gede. Kan biasa rujak pencok tuh, jangan, potongnya kecil-kecil. Kasih itu sirup gula merah, campurin es, campurin susu, jadi es buah. Dijual ketika menjelang buka puasa 4 varian. Idul Fitri datang bawa buah banyak ke rumah saya. Alhamdulillah, saya berharap kapan Ramadan tiba lagi. Kenapa? Saya dapat rezeki 5 kali lipat dari dagang biasa saya. Jadi rezeki itu akan selalu ada, tinggal teman-teman mampu berkreativitas atau tidak. Ini U yang kedua, unggul. Super P yang ketiga, peduli. Saya nggak ngajarin ini ke teman-teman muhsinin, karena ini kalian udah cukup terbuktikan bahwa memang teman-teman muhsinin sudah berkomitmen untuk bersedekah. Banyak-banyak berbagi saja. Insya Allah lapang rezeki teman-teman, serius. Apalagi kalau berbaginya kepada anak yatim. Allah, saya kemarin tuh didatengin seorang pengusaha Pak, dari salah satu perusahaan minyak terkenal di Balikpapan. Saya nggak mau sebutin namanya ya, inisialnya saja Total. Jadi ketika dia datang, dia bilang gini, Tat, Ane ini udah keluar Total, Ane lagi usaha Tat kecil-kecil. Doain Tat ya, Ane menang tender.
Ya udah kamu minta doa anak yatim saja. Enggak, sama Ustadz aja, saya yakinnya sama Ustadz. Mas, anak yatim enggak, pokoknya Ustadz. Ya udah, sini saya doain. Saya juga bingung Pak, doa menang tender kan enggak ada Ustadznya. Ustadz baca aja, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Semangat dia, amin. Sampai Allahumma janibna syaitan wa janibi syaitan ma razaqtana. Yang enggak hafal jarang tuh kelihatan tuh. Apa yang terjadi teman-teman? Dia pulang, saya datang, sorenya ada pengajian di panti asuhan. Adik-adik, Ustadz punya teman namanya Bapak Fulan, mau ikut tender gagal mulu. Kalian doain ya. Amin. Doa anak yatim tuh gitu doanya Pak. Amin, kayak mainan, tapi itu menggetarkan ars kerajaan Allah. Beda sama doanya ustadz-ustadz macam kami ini, aduh kebanyakan ain tapi nggak mustajab. Nggak didengar malaikat. Mohon maaf Ustadz Fatih. Maksudnya ustadz saya, bukan ustadz beliau, bukan. Oh, kalau beliau masya Allah mustajab luar biasa. Ya nanti biar nanti diundang lagi Amazing Muharram tahun depan ya. Aman sama saya ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, dengerin Ustadz. Akhirnya Ustadz berangkat. Amin ya Allah. Begitu doang Pak. Ustadz bilang, nah Ustadz punya uang tapi nggak banyak, cuma 2 juta dibagi rata nak ya. Dibagi rata. Makasih Pak Ustadz. Ustadz pulang Pak, masya Allah. Ya Allah bener. Demi Allah ini ya. 7 bulan kemudian saya tuh tidur. Buka mata ada orang ketok pintu. Ting tong. Saya lagi buka mata. Ini mata saya gelap gulita. Gelap Pak, gak bisa lihat apa-apa. Muncul tulisan 6 bulan kemudian. Kayak di sinetron gitu loh Pak ya. Nggak gaul sih orang sini ini. Jadi masya Allah, saya kaget gitu kan. Ada apa bang? Ustadz ingat gak dengan saya? 6 bulan yang lalu saya kesini minta doa. Iya. Gimana tendermu udah menang? Alhamdulillah Pak Ustadz. Ini dengan izin Allah saya dapat rezeki. Makanya saya mau kasih Ustadz ada parcel. Cuman mohon maaf Tat, kalau parcel doang kayak kurang sopan. Ini ada sedikit rezeki. Dia keluarin amplop warna coklat. Saya pegang amplop ini tipis amat. Ini mencurigakan. Kenapa bisa setipis ini? Allahu Akbar. Ustadz dibuka, saya buka pelan-pelan Pak. Yang kayak Indonesian Idol is, begitu kan? Gak punya TV nih bocah lihat. Dibuka Pak, ternyata selembar kertas cek bertuliskan angka 30 juta rupiah. Langsung ada balon di kepala saya, cekling, Anda untung 28 juta. Ini jadi profesi baru, marketing doa. Ya Allah, ada. Makanya udah nggak usah kebanyakan gaya, nggak usah minta doa sama Ustadz lah ya. Langsung ke anak yatim aja. Apalagi program-programnya tadi udah kita lihat, masya Allah. Ya berkah insya Allah. P yang ketiga peduli. Yang keempat empati. Kalau mau jadi orang sukses harus empati Pak. Apa empati? Bisa merasakan apa yang dirasakan orang. Bapak mohon maaf ya. Kadang-kadang dengan istri melihat ada kekurangan, jangan dilihat dari kurangnya Pak. Mohon maaf, kalau tadi misalnya ada ujian, kenapa kok ukhuwahnya berantakan? Karena suka ngelihat dari sisi buruknya doang. Pak, Bapak kalau mau ngelihat buruk, nggak usah Ustadz Fatih, Kang Dewa atau yang lain sebagainya. Agus Khairul Huda ini pun bisa kalian buruk-burukan juga. Ustadz misal contoh nih ya, ceramahnya pendek. Apaan tuh Ustadz? Dari balik papan ceramahnya pendek, dasar nggak punya ilmu. Ustadz ceramah panjang, Ustadz nggak perasaan, udah malam nggak selesai-selesai. Ustadz maghrib ngimamin kul huwallahu ahad, lulusan Yaman cuman kul huwallah. Ustadz baca Al-Baqarah lengkap, Ustadz edan. Oh iya ada Pak, orang tuh maghrib ngimamin baca surat Yasin. Waladhdallin amin Yasin. Makmumnya di belakang mampus satu malam. Sampai kapan ini? Wal Qur'anil Hakim. Jemaahnya pergi satu-satu. Habis Pak. Tinggal satu orang. Ya, tinggal satu orang yang bertahan. Sampai salam imamnya belum sadar Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Mana makmumnya? Habis semuanya. Mana teman-temanmu? Orang Bugis ketepatan Pak. Kata orang Bugis tadi, semuanya sudah pulang Pak Imam. Marah juga dia. Kenapa kamu tidak pulang sama mereka? Pak Imam, aku yang pegang kunci masjid sih. Kalau tidak pegang, ku tinggal juga kau. Jadi subhanallah. Ya teman-teman, jangan lihat sudut pandang yang buruk Pak. Ibu, Bu,
Ya Allah, yang nggak jawab saya doain nanti ya suaminya ngelirik janda loh ya. Ayo sini, Ibu. Dengerin Bu, saya yang ceramah dia dapat kopi duluan. Ayo ya. Sini loh Mbak, sini loh. Sini. Astagfirullah. Makasih. Ya Allah, ya Allah. Sabar. Sabar tuh dari orang lain. Kalian yang mendolimi saya jangan ngomong sabar dong ya. Jadi teman-teman. Ya Allah, ya Karim, ya Karim. Ya mimpi apa aku berjumpa kalian ini ya. Jadi teman-teman dengerin Ustaz. Tadi ngomong apa jadi lupa ya? Oh iya, melihat kekurangan orang, lihat dari sudut pandang yang baik. Contoh nih, ibu punya suami, suaminya pelit. Ibu jangan bilang pelit, Bu. Alhamdulillah Pak Ustadz, suamiku bukan pelit. Suamiku laki-laki yang punya bakat accounting keuangan yang luar biasa. Tuh, nanti kalau duitnya banyak, mati warisannya kan ke aku juga Pak Ustadz. Gitu. Duitnya udah banyak, ibu mati duluan, bapak kawin lagi. Ya. Ya Allah. Pakai kawinnya sama mantan lagi Bu. Allah ya. Makanya Bapak jangan pernah panggil mantan itu mantan. Bapak panggil saja alumni. Siapa tahu bisa reunian. Siap. Allah, ada yang panas ya Allah. Takutnya ada yang live lagi di grup ya Allah. Ya Allah. Tuh kan rahasia kalian jadi bocor sama saya kan. Jadi teman-teman yang berbahagia, kebalikan tuh Bapak ngeliat istri suka cerewet, jangan dibilang istriku cerewet Pak. Bapak bisa nggak ngeliat yang baik? Ya Allah Pak Ustadz, istriku bukan cerewet, istriku itu adalah wanita yang punya bakat menjadi ustadzah. Cuman karena nggak punya murid, aku yang diceramain tiap hari Pak Ustadz. Kan indah gitu loh. Kalau kayak gini kan ukhuwahnya tuh enak gitu loh. Kalau kalian masih prinsipnya nyari kekurangannya orang, ini muksinin nggak bakal lama bubar serius. Seberapa lama euforianya? Teman-teman, organisasi itu biasa diawali dengan euforia Pak. Saya makanya udah biasa. Kalau ngeliat kajian awal didirikan banyak, itu biasa. Saya nggak kagum karena saya tahu pasti bakal berkurangin. Nah, jangan kebawa euforia. Caranya gimana? Melihat sesuatu kepada manusia itu karena Allah. Pokoknya sahabatku, selama engkau tidak melanggar perintah Allah, aku tetap sahabatmu untuk selama-lamanya. Tapi kalau tadi yang beliau katakan dengan gaya DNA bahasa beliau, itu circle, itu yang dikatakan Nabi, al-arwah junudun mujannadah. Ruh itu satu circle kata Nabi. Faman ta'arafa minhu i'talaf. Yang saling mencintai akan nempel. Ini kayak begini nih. Saya ketemu teman-teman muksinin baru sekali waktu di Balikpapan. Itu pun kayaknya orangnya beda dengan yang sekarang-sekarang ini ya. Enggak beda. Beda dulu kurus-kurus, sekarang Masya Allah. Ya. Sekarang teh gemuk-gemuk begitu ya. Jadi Masya Allah ibu-ibu yang dirahmati Allah tuh ya. Makanya teman-teman silaturahimnya dijaga. Yang kopdar-kopdar begini tetap harus jalan, jangan sampai tidak. Karena silaturahim itu memang keren teman-teman, melapangkan rezeki. Beneran, demi Allah, itu real, nyata, dan itu realita. Jadi saya itu bukan pejabat Pak, tapi alhamdulillah ya, kalau diundang itu duduknya selalu paling depan karena mau ceramah. Maka bapak-bapak yang berbahagia, yang dirahmati Allah, kalau kita tuh silaturahim rezekinya lapang. Ibu saya itu masuk rumah sakit almarhumah, ketemu dokter, saya tanya berapa nih biayanya? 37 juta. Ya Allah banyaknya, tapi karena ibu udah nggak ada rasanya lah, kasih 37 juta. Udah disiapin duitnya, ketemu dokter spesialis bedah penyakit dalam yang ngurusin operasi. Siapa yang sakit Ustadz? Ibu saya Dok. Dicek, berapa harga? 37. Mahalnya? Siapa dokternya? Sampean ya Dok? Hah? Aku kan? Dalam hati saya, yes, gitu kan. Dia keluar, ambil kertas, Ustadz tolong dibayar, saya mau operasi. Saya cek Pak, itu namanya sama, angkanya sama. Cuman angka 3-nya dibuang Bu, jadi 7 juta rupiah saja. Alhamdulillah. Ibunya Ustadz, maaf, anaknya Ustadz, masuk RSPB, salah satu rumah sakit yang lumayan mahal di Balikpapan, ketemu dokter spesialis anak. Ustadz Agus anaknya? Iya Dok, masa anak tetangga saya jagain kan? Usah begayaan, Pak, begayaan nggak sih? Apa begayaan tuh bahasa sini apa? Yang agak gaya-gaya itu apa namanya Pak? Belagu, ya? Subhanallah, kalau di Balikpapan bedangdut namanya ya. Kan ibu belagu.
Ibu ngerti nggak sih? Susah ya kalau ngomong beda intelektualitas tuh susah. Kayaknya efek yang banyak live kemarin masih mempengaruhi jiwa kalian ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu nggak usah gaya-gayaan. Saya bilang, "Udah, Dok, ini anak saya. Udah, Ustadz nanti bayar kamarnya. Medis saya tanggung." "Jangan, Dok." "Gak apa-apa, Tat." "Jangan, Dok. Jangan sebagian. Semua saja." Orang sedekah kok setengah, masuk surga kaki satu baru tahu rasa ya. Bahkan yang terakhir Pak Ustadz sendiri nih, masuk rumah sakit, patah tulang, ditabrak sebelah kanan sini Ustadz. Jadi waktu itu saya lagi jalan naik motor, ada tali ketarik, jatuh brut begitu, tulang sebelah sini patah. Kata saya bilang, kan di Siloam itu agak mahal, Mi, siapin duit 50 juta, Mi. Siap, Bi, insya Allah lah rezeki bisa dicari. Subhanallah mau bayar, Pak. Mungkin karena Ustadz langsung ya, nggak pakai potong-potongan, langsung free, 0% gratis. Siapa yang bayarin? BPJS ya. Jadi subhanallah, itu karena Ustadz rajin silaturahim dengan BPJS. Nah pokoknya banyak-banyakin silaturahim, lapang rezeki. Udah Pak? Bapak ketawa, saya menderita ini. Oke, super R yang terakhir. Udah terakhir, Masya Allah ya. Kalau udah terakhir ini mukanya terang begitu. Padahal yang terakhir ini mau saya bagi jadi 15 bagian. Kurang lebih setengah 2 lah kita selesai. Mau. Ya Ustadz Fatih yang nggak mau. Kalian nggak dengar suara beliau udah serak kayak begitu ya. Baik teman-teman, super R yang terakhir adalah ready Pak. Ready itu apa Tat? Sedikit berhayal, banyak beramal. Jadi faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kau sudah berazam, maka tawakal pada Allah, kerjakan. Jangan kebanyakan program tapi nggak diamalkan. Makanya teman-teman langsung action lah. Ready itu maksudnya action. Jadi kita langsung kerjakan. Yang penting teman-teman, ada ikhtiar sudah dilakukan, ada doa sudah dipanjatkan, tawakal dipasrahkan. Kalau udah 3B ini, berusaha, berdoa, bertawakal, insya Allah dapat B besar dah. Berhasil. Rumusnya 3B kecil sama dengan B besar. B yang pertama berusaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak bakal merubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu merubah keadaan mereka sendiri. Maka muksinin gede kecilnya bergantung pada antum, segede apa antum berikhtiar. Kalau tanpa ikhtiar muksinin bisa sukses, bisa, apa susahnya? Tapi itu bukti Allah menetapkan ikhtiar agar kalau sukses kita ada kebanggaan. Bunda Hajar, tahu Bunda Hajar ya? Istri keduanya Nabi Ibrahim. Jadi istri keduanya Nabi Ibrahim itu namanya Bunda Hajar. Bunda Hajar itu istri yang kedua Pak. Jadi yang kedua itu namanya Bunda Hajar. Bunda Hajar itu istri yang kedua ya. Yang pertama Bunda Sarah, yang kedua Bunda Hajar. Dan itu yang membuat ibu-ibu kalau foto selalu begini. Itu menjalankan sunnahnya Bunda Hajar ya. Yang pertama Bunda Sarah ya. Sama kayak Bapak Muksinin, kalau dekat-dekat sama Sarah sampai rumah pasti Bunda Hajar ya. Dihajar sama Bunda. Allahu Akbar ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, silakan ibu lakukan nanti di rumah ya. Itu namanya Bunda Hajar. Bawaan lapar jadi emosi ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, saya lagi senyum padahal saya lagi nahan lapar ini ya. Jadi teman-teman, itu kalau kita pelajari, Bunda Hajar tuh Bu, mamanya Nabi, istrinya Nabi. Kurang keren apa? Ketika nggak punya air, beliau berlari loh, Safa Marwah, ikhtiarnya jalan loh. Lari Safa Marwah. Coba bayangin, kenapa Bunda Hajar nggak santai-santai duduk manis sambil goyang pargoy main TikTok begitu? Kenapa beliau nggak bilang, iya aku kan istrinya Nabi tapi nggak punya air, cuak begitu? Kenapa nggak gitu? Ngerti nggak sih? Ya kalau Bunda Hajar bilang gitu sama aja Bunda aku jadi ustadz juga nggak pernah dikasih apa, cuak begitu ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, itu Bunda Hajar Bu, lari Safa Marwah. Dan ikhtiar itu tidak menghadirkan hasil, itu tidak. Allah nggak pernah janji loh kalau Anda ikhtiar dikasih hasil, tapi Allah janji kalau ikhtiar dikasih kebanggaan. Makanya teman-teman mohon maaf, Bunda Hajar nggak dapat air, airnya di kakinya Ismail, des keluar airnya, pes. Bocah kecil seneng dia, Zam-zam, Zam-zam, makanya disebut air Zam-zam. Coba Ismail bilang Coca-Cola, Coca-Cola, pasti disebut air Coca-Cola. Apalagi susu beruang, susu beruang. Allahu Akbar. Baik,
Baik teman-teman yang dirahmati Allah, ikhtiarnya udah, doanya nanti dikencengin ya. Ikhtiar udahlah kita serahkan kepada ahlinya ini. Ada ustadz kita, ada guru kita, ada teman-teman para pembimbing pembina, kita pasrahkan. Tinggal doa. Kalau Agus Khairul Huda berdoa belum tentu mustajab. Ustadz Fatih berdoa belum tentu mustajab. Tapi kalau semua yang ada di klub ini atau yang ada di kafe ini berdoa, itu kalau bahasa Jawanya yombo yoho yo, keterlaluan kalau satu pun tuh nggak ada yang dikabulkan sama Allah. Gimana kalau kita kompak nih, nitip satu aja, semua anggota Muhsinin sholat tahajud tar malam gini doanya, ya Allah langgengkan organisasi kebaikan ini agar aku bisa menjadi baik bersama orang-orang yang baik. Agus Khairul Huda itu banyak kotorannya, banyak dosanya, banyak menjijikkannya, bodoh. Tapi karena kumpulnya dengan orang-orang soleh macam antum ini, saya jadi orang yang baik. Bukan karena kebaikan saya, maka doa minta sama Allah. Malam ini doa bareng-bareng. Paling malaikat bingung nih, dari Jakarta doa, dari Bandung doa, dari Bogor doa. Kata malaikat, udah ya Allah, kasihan nih orang Muhsinin mukanya melas-melas. Kalau nggak ditolong lama-lama makin banyak yang left group ini, ya Allah tolong. Ya, nah itu doa. Nah yang terakhir pasrah tawakal kepada Allah. Insya Allah pertolongan Allah itu akan tiba di saat kita udah memasrahkan urusannya kepada Allah. Nabi Muhammad waktu masuk gua, tahu nggak bakal ditutupin dengan sarang laba-laba? Enggak. Nabi Musa ketika memukulkan tongkatnya ke lautan, beliau tahu nggak kalau laut ini bakal terbelah menjadi dua? Enggak. Nabi Ibrahim ketika masuk ke kubangan api Raja Namrud, dia tahu nggak nih api bakal dingin buat dia? Enggak, yang mereka tahu cuma satu, Allahmu tidak akan meninggalkan kita di saat kita meyakininya. Maka sahabat-sahabatku, Ustaz closing dengan sebuah cerita. Ya, saya closing dengan sebuah cerita, dan ini betul-betul penutupan Pak, asli ini ya. Cia, nungguin ya. Jadi teman-teman, ada cerita begini. Ada seorang laki-laki namanya Bapak Pleketut. Pleketut lagi, ya kan? Ya terserah saya lah, saya ustadz-ustadznya, ngapa sih itu ngatur-ngatur saya? Orang kopi aja kalau saya nggak minta nggak dikasih. Saya mengamankan jatah saya ini. Ya Allah, jauh-jauh dari Balikpapan ya, makan aja nggak dikasih. Baik, jadi teman-teman yang dirahmati Allah, tadi ngomong apa tadi? Pleketut. Pleketut ini ceritanya Pak, seorang pengangguran Bu. Ketika dia menjadi pengangguran, apa yang terjadi? Istrinya marah-marah. Kata Pleketut, udah lama kamu sabar ya, besok ayah insya Allah akan cari kerja, ada tes wawancara, doain. Gak mau menyia-nyiakan kesempatan, Pleketut datang ke rumahnya Pak Kiai. Pak Kiai, saya mau doakan saya Pak Kiai, besok ada tes wawancara, kalau gagal saya stres. Kata Bapak Kiai, sudah malam ini tahajud. Bener Kiai, sukses ya, insya Allah jam 2 malam. Siap Pak Kiai. Jam 2 Pleketut bangun, tahajud sampai jam 5. Jam 5 sholat subuh berjamaah. Habis sholat subuh dia nggak mau pulang sampai syuruk. Habis syuruk sholat 2 rakaat sholat syuruk. Pulang ke rumah nggak mau tidur, ganti baju, makan, jogging, semangat, nyender tempat duduk, ketiduran. Jam 8 Pleketut bangun. Padahal tesnya 8.30. Ya Allah, gimana ini? Lari dia berharap bisnya itu lancar. Ternyata qadarullah bisnya macet. Dalam posisi sedih, Pleketut nyumpahin diri sendiri. Kenapa aku dengerin omongan kayak stres tadi malam itu, ya Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Datang seorang laki-laki tua. Laki-laki yang sangat tua, giginya saja tinggal 2. Ini hinggap di mana? Di jendela. Ya, burung. Allahu Akbar. Ya, nggak apa-apa menghibur orang lagi punya masalah itu kan berpahala ya. Akhirnya subhanallah teman-teman, bapak itu berdiri, kata Pleketut, bapak duduk ya, aku masih muda, bapak udah tua, bapak duduk. Jangan nak, nggak apa-apa. Akhirnya duduk. Ya Allah nak, kamu baik banget, jarang-jarang anak muda kayak begini ya Allah. Ya Pak, tapi mukamu kok sedih. Cerita yang kayak tadi Bu, yang dari awal hingga akhir tadi. Oh jadi kamu gagal tes gara-gara kesiangan tahajud ya? Iya Pak. Ya kamu tak doain dapat kerjaan. Ini mau kemana? Ya nyoba-nyoba Pak, siapa tahu rezeki. Sampai di tempat lari dia Pak. Begitu lantai 3 orang berjubel. Loh Mas, udah selesai kah? Selesai apa? Belum dimulai. Hah? Udah jam 10. Yang ngetes belum datang. Alhamdulillah
bapak peleketut sujud syukur bu. Habis selesai gitu duduk di depan. Ada mbak-mbak admin keluar. Udah tolong diam semua, diam. Kita mulai tes wawancara. Bapak udah datang. Kami panggil yang pertama bapak siapa? Kok tahu? Hebat loh bapak ya. Pak peleketut maju ke depan. Ketika dia buka pintu dengan mata berbinar-binar, dengan jantung berdebar-debar, dengan kaki bergetar-getar, bagaikan halilintar yang menggelegar. Allahu Akbar, cetar-cetar. Ulangi kalau bisa, tak kasih hadiah nanti. Ayo, kalian pikir enak jadi ustadz, ngapalin juga bro ya. Jadi teman-teman, ternyata yang di depannya bapak tua yang di bis. Ya Allah, bapak yang tadi pak? Iya. Bapak ngapain di sini? Aku yang punya perusahaan. Bapak orang kaya kok naik bis sama saya? Mobilku mogok gara-gara doamu tadi malam. Bukan karena doanya peleketut tidak bakal mogok tuh mobil. Sengaja dimogokin Allah agar terjadi interview VIP antara peleketut dengan bapak tua. Bukan cuma diterima, bahkan jadi seorang manajer keuangan karena bapak tua sudah tahu bagaimana integritas Pak Peleketut. Semoga ini bisa menginspirasi untuk kita bersama. Mohon maaf, saya berceramah bukan ingin menggurui. Ada guru kita di sini, masya Allah, hanya sekedar berbagi ilmu dan melaksanakan apa yang beliau minta kepada kami. Semoga Allah berkahi Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, termasuk mbak-mbak yang bagi minuman dari tadi nggak selesai-selesai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabb, kami berkumpul di tempat ini karena satu hati yang Kau satukan di dalam diri kami. Kami masih terkungkung di dalam bentangan langit-Mu ya Rabb. Kami masih berpijak di atas bumi-Mu yang begitu lapang. Kepada siapa kami mohon pertolongan jika bukan kepadamu ya Arhamar Rahimin. Rabbana, tidak ada niat apapun di dalam hati kami selain ikhlas mengharap ridho-Mu. Karena kami tahu bahwa dunia ini hanyalah untuk sementara. Rabb, sadarkan kami bahwa dunia ini bukan untuk selama-lamanya. Ketika malaikat roh maut mencabut jari jemari kaki kami, ketika malaikat maut mencabut nyawa kami sedikit demi sedikit dari jari jemari tangan kami, ketika malaikat maut berada di kerongkongan kami, mencabut sedikit demi sedikit, yang kami rasakan sakit, ya Allah, beri. Dan ketika malaikat telah mencabutnya dari kerongkongan kami, Rabbana, satu pinta kami, hawin alaina fi sakaratil maut, ringankan proses kematian kami, berikan kami taubat sebelum kematian menjemput ya Allah, berikan kami rahmat ketika kematian menjemput. Dunia melalaikan kami darimu, sibuknya bekerja melalaikan kami dari ibadah kepadamu. Hingga suatu saat Kau pernah berkata kepada kami, hamba-Ku mengangkat tangannya bermunajat kepada kami, sampai-sampai aku malu tidak mengabulkannya. Tapi ketika aku mengabulkan permintaannya, hamba-hamba-Ku malah bermaksiat kepadaku tanpa rasa malu di hadapanku. Maafkan kami ya Allah, kami yang zalim kepadamu. Lihatlah kami yang masih tenggelam dalam samudera taubat-Mu, kami yang masih tenggelam dalam samudera kemaksiatan kami di masa lalu kami. Kami ketuk pintu taubat-Mu ya Rabb, maka bukakan pintu itu. Angkat tangan kami, masukkan kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang kami cintai, bersama istri kami, bersama anak kami, menginjakkan kaki kami di surga-Mu yang indah ya Rabb. Rabbana,
Berikan kami kematian yang husnul khatimah. Berkah setiap rupiah sedekah yang kami sedekahkan ya Rabb. Kami bermunajat kepadamu, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan bersedekah ya Allah. Matikan kami dalam keadaan menuntut ilmu ya Allah. Matikan kami dalam kondisi bersujud ya Allah. Matikan kami dalam kondisi berpuasa ya Rabb. Jangan kau matikan kami dalam kondisi kami bermaksiat. Jangan kau matikan kami dalam kondisi kami lalai kepadamu. Hanya karena pekerjaan yang menumpuk sehingga membuat kami melupakanmu ya Allah. Kau berikan kami mata, tapi dengan mata itulah kami bermaksiat. Kau berikan kami mulut, dengan mulut itu pula kami bermaksiat. Kau berikan kami kaki, dengan kaki itu kami melangkah di jalan yang tak kau ridhoi. Betapa bodoh dan naifnya kami ya Allah. Rabbana, ada dua mata yang tidak akan tersentuh bara api neraka. Mata yang menahan kantuk karena menjaga di saat medan perang terbuka. Dan yang kedua, mata yang meneteskan air mata karena takut kepadamu. Kami takut kepadamu ya Allah. Kami takut kepada neraka-Mu ya Allah. Jadikan tetes air mata ini sebagai penghalang panasnya api neraka. Harim luqumana wa basyaratana minan nar. Haramkan kulit dan daging kami dari lahapan api neraka. Haramkan kulit dan daging kami dari lahapan api neraka. Jangan kau biarkan cacing-cacing tanah menggerogoti jasad kami ketika kami ada di kuburan. Lapangkan kuburan kami ya Allah. Ketika kematian tiba, di mana jabatan yang dulu kami banggakan? Di mana anak istri yang kami cintai? Di mana harta yang membuat kami melalaikan Engkau? Ketika kami diletakkan di liang lahat dengan berbantal tanah liat, ditutupi papan-papan yang hina, ditutupi tanah-tanah yang hina, sedikit demi sedikit cahaya mentari itu menghilang dari mata kami, dan akhirnya tidak ada yang tersisa selain kegelapan dan kesepian di dalam kuburan kami. Hanya amal solih yang menemani kami. Maka jadikan Muhsinin sebagai grup tempat wadah kami beribadah ya Allah. Temukan kami dengan orang-orang yang solih di grup ini ya Allah. Dan satukan kami semua, member anggota ini semua ya Rabb, dalam satu ikatan cinta di dalam surga, berpelukan satu dengan lainnya, berpelukan dengan baginda Rasulullah SAW. Jadikan amal saleh kami, sedekah yang kami titipkan ini ya Rabb, sebagai amalan yang membuat kami bisa dekat dengan baginda Nabi. Ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Aku dengan pecinta anak yatim bagaikan dua jari ini di dalam surga. Rabbana, terima kasih atas anugerah yang Kau berikan. Terima kasih atas nikmat yang Kau limpahkan. Jadikan kami orang-orang yang solih. Jadikan anak-anak kami yang solih. Siapapun yang punya anak yang durhaka, sadarkan anak-anaknya ya Allah. Siapapun yang punya suami yang kasar, lembutkan hatinya. Siapapun punya istri yang durhaka pada suaminya, sadarkan istrinya. Siapapun punya masalah dalam rumah tangga, tuntaskan masalahnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Engkaulah yang memerintahkan kami untuk berdoa. Di tempat ini kami berdoa kepadamu ya Rabb, dan Engkaulah yang berjanji untuk mengabulkannya, maka kabulkan doa kami ilahi. Sesungguhnya Engkau bukan ladat yang ingkar janji. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah rabbil alamin. Barakallah. Barakallahu fikum. Semoga Allah berkahi kita. Sahabat-sahabatku, hidup kita hanya sekali. Apa yang kita banggakan jika kita tak mampu memberi arti? Maka jadilah orang-orang yang berarti bagi sesama kepada sesama manusia. Dan semoga Allah jadikan hidup yang sementara ini menjadi penentu kebahagiaan kita yang abadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.